Sebagai Ketua Umum yang bersedia hadir baru pada kesempatan ini. Wabarakatuh. Tempat menjarah ikan, tetapi emas yang didulang. Mari kita maju bersama sebagai profesi konsultan, jadikan bersama untuk menggapai kita. Bawang merah, daging lokal, daging impor, merah dan putih sudah semakin tidak jelas. Pekanbaru, kota bertuah, tujuan awal berbelanja buah. Semoga rakyat Prof mendatangkan hasil jaya bagi Indo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini gongnya harus orang besar nih. Saya mulai ya. Berapa kali? Tiga kali. Pelaksanaan rakyat Prof ini apa yang materi-materi yang akan didudangkan seperti yang disampaikan? Kalau yang isunya itu nanti Pak Adi yang jelasin. Tapi kalau masukannya adalah menyikapi tentang Perlem. Perlem adalah peraturan lembaga LPJKN yang sampai saat ini belum sempat disosialisasi, belum sempat dimengerti kepada bukan yang Gindo, pada seluruh jajaran konstruksi. Ya, siap. Belum dimengerti dan belum sempat sosialisasi, maka pakar ataupun orang yang mengerti tentang hal tersebut menjelaskan kepada 330 jumlah anggota Inkindo yang ada di Riau. Yang mana di Riau ini harus menjadi tuan rumah yang baik, tidak perlu menerima bantuan konsultan dari luar. Jadilah tuan rumah di rumah sendiri Riau ini supaya berkembang. Alhamdulillah kemarin jumlah anggota itu di bawah dari 300, sekarang udah lebih 300. Berarti peluang itu tren daripada perekonomian ataupun pendapatan profesi bidang jasa konstruksi berkembang saat ini. Perlemnya soal apa nih? Perlemnya soal bagaimana mendapatkan pekerjaan, bagaimana tenaga ahli yang disiapkan untuk jenis pekerjaan itu berubah setiap saat. Harusnya tidak perlu, karena orang dulu sudah mengerti, orang sudah tahu dan tidak ada masalah yang lalu-lalu. Kenapa harus setiap saat berubah jadi ada pengganti ketua LPJKN dirubah lagi itu aturan? Satu aja frame-nya, karena yang bekerja tentang masyarakat konstruksi itu juga. Mungkin pemahaman khusus orang yang baru berusaha, misalnya anggota baru, itu perlu perketatan agar supaya pengertian tentang apa itu konsultan dia belajar dari awal. Tapi bagi orang yang lama, sudah lama bekerja, tidak perlu kan dibuat satu aturan baru lagi, berubah lagi. Apa gebrakan dari DPM sendiri? Saya sudah menyurat, bukan protes, menyempurnakan yang sebenarnya harus dilakukan oleh LPJKN, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Namanya bagaimana mengembangkan jasa konstruksi, bukan menghancurkan konstruksi dengan aturan-aturan baru. Lembaga ini kan diatur oleh undang-undang. Nah, itu. Jadi kalau misalnya itu saya menyurat sampai ke tembusan ke presiden, wakil presiden sebagai operasional agar supaya Bapak Menteri PU, Bapak LPJKN itu mau mengerti bagaimana susahnya mendapatkan pekerjaan. Kenapa dipersulit lagi untuk persyaratan mendapatkan pekerjaan? Mendapatkan proyek susah, dibuatkan peraturan yang lebih susah lagi. Kan tidak dapat kita ini proyek. Kali begini, makin tinggi rekayasa konstruksi tersebut, makin berat persyaratan anggota ataupun tenaga yang harus disiapkan. Nah, sekarang begini, kenapa mesti tenaga satu konsultan tidak bisa ganda? Tidak boleh kerja di tempat ini, tidak boleh kerja di tempat ini.
Kalau di tempat perusahaan tidak boleh memang 2. Tapi ke dalam satu perusahaan bisa mengerjakan 3 proyek, kenapa dilarang? Contoh, dokter kenapa bisa 5 rumah sakit dikerjakan dalam 1 hari? Advokat, pengacara, kenapa ada 5 kasus dia bisa selesaikan 1 hari? Kenapa konsultan hanya 1 setahun? Berarti kalau tenaga ahli saya bekerja 6 bulan, 6 bulan dimakan duitnya, 6 bulan tidak ada kerjanya, dipakai untuk makan saja. Makanya konsultan rata-rata miskin. Yang buat miskin juga itu insinyur. Siapa insinyur? Yang ada di departemen PU. Tulis aja, saya tidak takut.